Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Video ini diperuntukkan untuk umum dan spesialnya untuk anak-anakku SMKS Karya Wates. Untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran. Kita lanjut ya ke pengertian administrasi keuangan. Apa itu pengertian administrasi keuangan? Administrasi keuangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Mengingat faktor keuangan sangat berperan penting dalam perusahaan, menjadikan proses administrasi keuangan dalam perusahaan menjadi sangat penting dan vital ya. Tanpa adanya administrasi keuangan, suatu perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun pengertian administrasi keuangan menurut ahli dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan suatu proses pengaturan, pemanfaatan, serta pengadaan keuangan sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan baik. Dan yang kedua, tata usaha keuangan. Tata usaha keuangan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran uang dalam perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan sebagai pengelolaan yang meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan tertentu. Next ya, kita lanjut yang ketiga. Bagian 3, konsep administrasi keuangan. Ada dua macam konsep administrasi keuangan dalam perusahaan. Adapun kedua konsep administrasi keuangan dalam perusahaan tersebut diklasifikasikan menjadi A. Administrasi keuangan dalam arti sempit. Pengertiannya adalah suatu hal yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, melakukan penggandaan, mengirim, dan menyimpan yang berhubungan dengan proses keuangan. Adapun bentuk kegiatan administrasi keuangan secara sempit yaitu sebagai berikut. Ada 5 ya. Kemudian administrasi keuangan dalam arti luas merupakan suatu bentuk kerjasama antara individu secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Adapun konsep administrasi keuangan dalam arti luas yaitu ada 4. Lanjut ya ke manfaat administrasi keuangan. Manfaat yang didapatkan dengan adanya administrasi keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, beberapa manfaat tersebut sejalan dengan pengertian umum administrasi keuangan. Administrasi keuangan diperlukan untuk mengelola seluruh aktivitas yang melibatkan keuangan demi tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Next ya, ke part selanjutnya. Fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan. Nah, administrasi keuangan dalam perusahaan sangat penting bagi jalannya keuangan dalam perusahaan.
Dengan administrasi yang baik, tentunya pengelolaan keuangan dalam perusahaan akan berjalan dengan baik pula. Pengelolaan keuangan umumnya terdiri dari beberapa fungsi. Berikut fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan. Nah, yang pertama, fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba merupakan suatu fungsi yang berkaitan dengan laba atau keuntungan dalam perusahaan. Laba dalam perusahaan merupakan suatu keuntungan yang diperoleh dari aktivitas operasi suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi investasi. Fungsi investasi dalam perusahaan merupakan fungsi yang berhubungan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas operasional dalam perusahaan. Fungsi investasi keuangan dalam perusahaan meliputi bentuk pengelolaan dana kas ke dalam aset-aset yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, adapun investasi terdiri dari dua macam ya. Yang pertama, investasi jangka pendek. Yang kedua, investasi jangka panjang. Yang C, fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan merupakan suatu bentuk investasi dengan tujuan untuk membelanjakan modal yang terdapat dalam perusahaan. Fungsi pembelanjaan ini berhubungan dengan produksi maupun pendukung proses produksi. Adapun fungsi pembelanjaan ini meliputi bentuk-bentuk kegiatan mengenai penggunaan dana, baik dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar. Yang D, fungsi mencari modal. Administrasi keuangan sebagai suatu proses yang terdapat dalam perusahaan memiliki fungsi sebagai pencari dana. Adapun bentuk pencarian dana ini berkaitan dengan pembelanjaan dari usaha-usaha yang dijalankan. Lanjut ya, fungsi administrasi keuangan bagi instansi. Administrasi keuangan memiliki fungsi yang penting. Berikut ini merupakan fungsi administrasi keuangan bagi instansi dalam perusahaan. Yang A, fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah pusat dan daerah. Fungsi administrasi umum bagi keuangan perusahaan meliputi penerimaan dan pengeluaran baik yang berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, BUMN maupun instansi yang menggunakan modal, ya. Nah, administrasi keuangan dalam suatu negara merupakan suatu bentuk kekayaan negara yang berupa harta berbentuk uang. Selain itu, adanya hak-hak negara seperti menagih atas kontrak pertambangan, hak penangkapan ikan, hak untuk penguasaan hutan dan sebagainya sudah tercantum dalam fungsi administrasi keuangan dalam instansi negara atau pemerintah yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi administrasi perpajakan. Artinya, administrasi keuangan dalam negara ini memiliki lebih dari 70% pendapatan pemerintah dalam APBN. Adapun bentuknya berupa kebijakan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, fungsi administrasi kepabeanan, yaitu sumber pendapatan negara yang berguna untuk pembiayaan belanja negara. Administrasi kepabeanan memegang peranan penting dalam tata kelola keuangan negara. Next, yang ketiga, fungsi perbendaharaan. Artinya, kegiatan administrasi keuangan ini membutuhkan suatu keuntungan dalam keuangan negara. Adapun bentuk penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan negara ini merupakan salah satu persyaratan dalam akuntabilitas keuangan negara. Yang keempat, fungsi pengawasan keuangan. Fungsi pengawasan keuangan melekat pada aparatur pengawas yang berkaitan dengan pihak eksternal dan pihak internal dalam instansi negara. Yang kelima, fungsi pengelolaan keuangan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan keuangan ini pada dasarnya terdiri atas beberapa jenis. Fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang terakhir, fungsi penganggaran. Kegiatan administrasi dapat berfungsi sebagai anggaran pendapatan dan belanja. Fungsi penganggaran ini merupakan fungsi perencanaan secara kuantitatif yang direfleksikan dalam perencanaan keuangan pemerintah untuk jangka waktu yang telah dituangkan dalam anggaran. Kita
beralih ke part selanjutnya, di part terakhir, yaitu fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Apa itu? Fungsi administrasi keuangan di perusahaan memegang peranan penting dalam perusahaan. Administrasi keuangan dalam perusahaan memiliki peran efektivitas dan efisiensi perusahaan yang bertujuan untuk pengelolaan kebutuhan pendanaan kegiatan perusahaan. Hal tersebut dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan dipakai untuk kegiatan pembiayaan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan demikian, kegiatan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikut ini adalah fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan secara mendasar. Ketiga ya. Saya Krisna Aldian Kumala, berterima kasih sama kalian yang sudah mau melihat video pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih ya atas perhatiannya, semoga kalian sukses dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.